Jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah di GKI Maulana Yusuf Bandung. Semoga dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Jemaat, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada hari ini, saya undang kita semua untuk bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan segera memulaikan ibadah kita pada hari ini. Haleluya. Marilah kekasih-kekasih Allah dan keluarga-keluarga Allah masuk dalam bait-Nya dan dengan kesungguhan hati kita katakan, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah hanya kepada Allah, Tuhan dan Juru Selamatku. Berjalanlah dalam kebenaran dan berlakulah setia dalam seluruh kehidupan. Haleluya, terpujilah namanya, kami tinggikan, kami agungkan di segala tempat dan waktu. Amin. Haleluya, pujilah. Kebaktian minggu ini dalam rangkaian bulan keluarga terjadi karena pertolongan Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya.
Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema ibadah kita pada minggu ini adalah melihat Kristus di tengah keluarga. Keluarga adalah tempat awal untuk pembentukan karakter anak dan tempat untuk pasangan suami istri berproses untuk lebih dewasa. Di dalam setiap keluarga patutlah kita mencari dan menghadirkan Tuhan di rumah kita, karena jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah orang yang membangunnya. Kehadiran dan kasih setianya memampukan kita semua untuk merespon panggilannya. Ikut Dikau saja Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan kerendahan hati dan dengan penuh penyesalan kita mengakui dosa-dosa kita serta berkomitmen untuk hidup dalam terang kebenaran firman-Nya. Kita akan mengungkapkan pengakuan dosa kita melalui satu pujian yang berkata, "Di muka Tuhan Yesus." Betapa hina
Dengar dan terimalah berita anugerah yang diambil dari Yesaya 32 ayatnya yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat mengenali firman-Mu di balik kata-kata manusia yang penuh dengan kelemahan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa ia adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin ia keras berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu jugalah melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya.
Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya bersama dengan beberapa teman pendeta GKI sedang diminta untuk menyusun sebuah konsep tentang gereja intergenerasional. Tampaknya mulai muncul kesadaran bahwa model bergereja kita saat ini tidak cukup adil untuk semua generasi. Misalnya saja ibadah hari Minggu. Ibadah kita ini kan lebih banyak dirancang untuk orang dewasa. Anak-anak dan remaja itu kita pisahkan dari ruang ibadah utama. Dalam konsep gereja intergenerasional, ibadah hari Minggu pun seharusnya bersifat intergenerasi. Artinya semua generasi dari anak-anak sampai lansia punya hak yang sama. Bukan hanya untuk menjadi peserta ibadah, tetapi juga untuk disapa oleh ibadah dengan bahasa dan cara berkomunikasi mereka. Sakramen baptisan maupun perjamuan kudus pun seharusnya disediakan untuk semua generasi. Jemaat-jemaat GKI SW Jateng dan GKJ sudah mulai, dan banyak gereja lain di luar negeri sudah lama mempraktekkan perjamuan kudus intergenerasi. Artinya bukan hanya orang dewasa yang ikut perjamuan, tapi juga anak-anak. Tentu banyak yang tidak setuju. Kita sudah terbiasa mendesain ibadah kita sebagai upacara yang tertib dan hikmat. Banyak aturannya, banyak batasannya, banyak larangannya. Kita biasa memahami kekudusan sebagai ketertiban dan kehikmatan, sehingga suasana ibadah kita mirip dengan upacara kenegaraan yang penuh protokol. Suasana seperti itu tepat untuk mengungkapkan rasa hormat dan ketaatan kita kepada sesuatu yang mulia dan penuh kuasa. Ketertiban dan kehikmatan mencerminkan suasana serba baik, serba beres, seolah-olah tidak ada masalah. Ketertiban dan kehikmatan sebetulnya menekan kegembiraan maupun kesusahan. Karena orang yang sedang gembira itu sulit untuk diajak tertib dan hikmat. Begitu juga orang yang sedang punya pergumulan yang berat. Nah, seringkali saudara, demi menjaga ibadah supaya tetap tertib dan hikmat itulah kita menyingkirkan anak-anak dan orang muda dari ibadah utama. Anak-anak khususnya kita anggap biasa mengganggu ketertiban dan kehikmatan. Karena mereka seringkali bereaksi secara spontan, berteriak, menangis, lari-lari gitu kan. Saudara, anak-anak itu memang mudah gembira dan mudah sedih. Maka mereka sulit untuk diajak tertib dan hikmat. Anak-anak dan remaja juga seringkali dianggap belum mampu memahami khotbah dan ritus-ritus ibadah yang memang dirancang untuk orang dewasa. Saudara-saudara, suasana tertib dan hikmat itulah yang dibangun oleh para pengagum Yesus ketika ikut dalam perjalanannya keluar dari kota Yeriko. Para pengikutnya berpikir bahwa Yesus adalah calon penguasa besar. Dia adalah Mesias, anak Daud, darah biru kerajaan Israel. Maka mereka mengiringi perjalanannya dengan sebuah prosesi yang tertib dan hikmat. Tetapi saudara, tiba-tiba ketertiban dan kehikmatan itu terganggu oleh sebuah teriakan yang tidak ada di dalam skenario prosesi itu. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Ini anomali dalam sebuah prosesi yang agung. Bukan ungkapan ketaatan, bukan ungkapan hormat, tetapi sebuah ratapan dari seorang pengemis buta. Bayangkan kalau itu terjadi dalam ibadah kita. Ketika pendeta dan
penatua dan petugas ibadah sedang berprosesi dari depan pintu masuk gereja menuju ke mimbar, lalu tiba-tiba ada yang berteriak, "Pendeta, kasihanilah aku, tolonglah aku." Apa yang terjadi, saudara? Saya kira akan ada orang yang sama seperti orang banyak pada zaman Yesus itu, yang kemudian bereaksi dan meminta orang itu untuk tolong diam. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, kata teks Alkitab. Tetapi pengemis buta itu, Bartimeus atau anak Timeus, tidak mau diam. Dia bahkan terus berteriak dengan lebih keras lagi, "Anak Daud, kasihanilah aku." Bartimeus sudah lama menderita karena kebutaannya. Dia orang susah yang harus hidup dengan mengemis. Tentu banyak masalah di dalam hidupnya. Orang yang dalam kondisi semacam itu sulit untuk diajak tertib dan hikmat. Suasana hati yang galau, putus asa, susah, tidak terwadahi dalam sebuah upacara yang tertib dan hikmat. Untunglah Yesus bukan raja seperti yang dibayangkan oleh para pengikutnya. Dia sama sekali tidak terganggu dengan teriakan Bartimeus. Dia bahkan tertarik pada teriakan itu. Arak-arakan agung yang mengiringannya itu dihentikannya. Sebetulnya bukan baru kali ini Yesus merusak suasana tertib dan hikmat. Karena sebelumnya, seperti diceritakan dalam ayat 13-16 dari Markus 10, Yesus memarahi murid-muridnya yang melarang anak-anak kecil datang kepadanya. Anak-anak kecil yang gak bisa tertib itu. Jangan halang-halangi mereka. Yesus bahkan memeluk anak-anak itu dan memberkati mereka. Kali ini dia juga menyimpang dari desain prosesi. Ketika dia memerintahkan, "Panggillah dia." Bartimeus dibiarkan mendekat, dan terjadilah percakapan yang kemudian membawa mujizat kesembuhan pada diri Bartimeus itu. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu?" Dan jawab Bartimeus, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Perhatikan saudara, bahwa Bartimeus tidak lagi memanggil Yesus anak Daud sekarang. Dia memanggilnya Rabuni atau guruku. Ini menandakan bahwa suasananya sudah berubah. Dari suasana seremonial, suasana upacara, karena anak Daud itu biasanya diucapkan dalam suasana upacara, menjadi Rabuni, suasana yang akrab, hormat tetapi akrab. Artinya saudara, percakapan itu mengubah upacara yang tertib dan hikmat tetapi dingin menjadi perjumpaan yang hangat. Kata Yesus selanjutnya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Iman bukan hanya soal hormat dan taat kepada Tuhan. Iman juga soal keakraban dengan Tuhan, sehingga segala pergumulan kita dapat kita sampaikan kepadanya tanpa banyak aturan, tanpa banyak basa-basi. Iman Bartimeus yang terungkap melalui teriakan dan permohonan pribadi itu memang tidak cocok dengan upacara prosesi yang tertib dan hikmat, tetapi mendapat tempat yang baik, yang terhormat di hati Yesus. Saudara sekalian, jika gereja saudara mau menjadi tempat untuk mempersaksikan iman yang penuh keajaiban, saudara perlu memberi ruang lebih dari sekedar untuk menyatakan hormat dan taat. Kita barangkali perlu sewaktu-waktu menginterupsi ketertiban dan kehikmatan agar ada kebebasan untuk mengungkapkan isi hati, termasuk harapan, keinginan, ratapan
kegalauan, keputusasaan, tetapi juga kegembiraan dan cinta. Jika tidak, Yesus mungkin akan keluar dari prosesi kita, dari liturgi kita, karena dia lebih tertarik kepada teriakan yang meskipun terasa mengganggu ketertiban dan kehikmatan, merupakan wujud iman yang tulus. Saudara-saudara, banyak orang tua menganggap telah mendidik anak-anaknya dengan baik, dengan cara menanamkan, seringkali dengan keras, rasa hormat dan taat kepada Tuhan. Keluarga religius seringkali digambarkan sebagai keluarga yang selalu tertib dan disiplin, dengan banyak aturan, banyak penjadwalan, banyak rambu-rambu yang harus ditaati oleh anak-anak. Hasilnya, ketika menjadi dewasa, anak-anak itu jadi tidak mampu menikmati hidup. Karena dalam bayangan mereka, Tuhan itu selalu serius dan tidak bisa santai. Tuhan selalu muram dan tidak pernah gembira. Konon di surga orang tidak punya kesibukan lain kecuali memuji-muji Tuhan. Lalu ada seorang yang bilang, wah kalau gitu surga itu mencekam sekali ya suasananya. Memang kalau Tuhan selalu tampil formal dan hadiratnya selalu penuh dengan protokol, surga menjadi tidak menarik, surga menjadi stressful. Tetapi Yesus memperkenalkan kepada kita Tuhan yang lebih tertarik kepada teriakan seorang pengemis buta ketimbang arak-arakan yang tertib dan hikmat. Karena itu jikalau keluarga saudara mau menjadi tempat pertumbuhan iman yang menyelamatkan, berilah ruang kepada anak-anak dan anggota keluarga yang lain untuk mengungkapkan isi hati mereka secara jujur, sekalipun itu berupa kegalauan, kekecewaan, gugatan, atau keputusasaan. Orang tua yang beriman bukanlah orang yang selalu menuntut lakukan ini dan jangan lakukan itu, tetapi yang mau bertanya kepada anak-anak dan anggota keluarga yang lain, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Percayalah, keluarga yang seperti itu akan mengalami banyak mujizat. Amin. Bersaksi membuat hidupmu jadi beda dan
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami ingin berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga yang pada saat ini mungkin sedang menghadapi masalah, pergumulan, persoalan, oleh karena krisis ekonomi, oleh karena pekerjaan, oleh karena tantangan-tantangan yang lain ya Tuhan. Kami mohon kiranya Bapa memberikan kepada mereka kekuatan, Bapa memberikan mereka jalan keluar, dan biarlah Bapa menuntun mereka melewati lembah kekelaman, sehingga di tengah-tengah situasi apapun yang mereka hadapi, mereka tidak frustrasi dan putus asa, tetapi semakin bersandar kepadamu dan mengalami kasih dan cinta Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit ya Tuhan, baik oleh karena sakit COVID maupun sakit yang lainnya. Kau juga berikan kepada mereka kekuatan fisik dan pemulihan. Engkau berikan kepada mereka di tengah-tengah sakit penyakit, lemahnya fisik ini, kekuatan iman dan spiritual. Sehingga ya Tuhan, apapun yang mereka hadapi, mereka senantiasa bersuka cita, apapun yang mereka hadapi, iman mereka tetap kokoh di hadapan-Mu ya Tuhan, dan mereka sekali lagi Tuhan, mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan pada saat seperti ini. Kami berdoa untuk para dokter, suster, untuk nakes, untuk proses-proses pengobatan yang terjadi, Tuhan berkatilah. Engkau pimpin mereka semua ya Tuhan, Engkau kuatkan mereka semua ya Bapa, sehingga mereka mampu memberikan yang terbaik bagi para pasiennya. Kami juga berdoa Tuhan untuk acara bulan keluarga yang dilakukan di GKI Maulana Yusuf ini. Engkau berkati semua acara-acara, Engkau berkati para panitia, Engkau berkati mereka yang terlibat di dalam menyelenggarakan acara ini Tuhan. Kiranya Bapa memberkati mereka, Bapa menolong mereka, Bapa memberikan kepada mereka kreativitas, inisiatif yang positif. Sehingga ya Tuhan, apapun yang mereka lakukan dengan komitmen yang sungguh, dengan sukacita dan kegembiraan, mereka akan lakukan itu untuk menjadi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan dan menjadi berkat bagi siapapun. Tuhan, hamba juga berdoa untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan juga mau tolong sehingga mereka boleh menemukan pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan tempat di mana Tuhan mengutus mereka untuk berkarya. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami persembahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau pakai kami Tuhan, dimanapun Engkau mengutus kami. Pakailah kami agar supaya mampu berkontribusi bagi masyarakat, bagi kebaikan bangsa dan bagi kebaikan negara Indonesia ini. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa kami ini hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mari membawa persembahan syukur untuk kasih setia dan kehadirannya di tengah keluarga kita, dengan mengingat firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa di surga atas segala kemurahan-Mu, berkat-Mu dan kasih karunia-Mu. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini, kami boleh datang kepadamu melalui ibadah kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat kesehatan, terima kasih untuk berkat keluarga, di mana kami boleh menghadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Dan terkhusus pada pagi ini Bapa di surga, sebagai tanda terima kasih kami, ucapan syukur kami datang membawa persembahan kami kepadamu. Sucikan dan kuduskan persembahan ini Bapa di surga, agar berkenan kepadamu. Dan kami juga mohon padamu Bapa di surga, ajari kami, tidak hanya memberi persembahan sebagian dari materi yang kami punya, tapi kami juga belajar mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, untuk apa yang kami sampaikan kepadamu. Kami alaskan doa kami ke dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kami datang di hadirat
keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jaga hidup dan seisi rumahku. Sampai akhir hidupku Tuhan, mau setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertaimu. Damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Jaga hidup